Baik, rasio yang kedua adalah rasio aktivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mengelola asetnya, punya kekayaan berupa aset, berupa persediaan, berupa aktiva tetap maupun aktiva-aktiva yang lancar gitu ya untuk menghasilkan penjualan. Karena aktivitas operasional perusahaan kan tujuannya adalah untuk menghasilkan penjualan. Nah, bagaimana aset itu apakah dikelola dengan baik atau tidak, menghasilkan penjualan atau tidak, kita bisa lihatnya dari rasio aktivitas. Semakin tinggi rasio aktivitas mencerminkan bahwa semakin baik perusahaan memanfaatkan aset yang dia miliki sehingga menghasilkan penjualan. Kalau menghasilkan penjualan itu kan artinya asetnya kinerjanya bagus gitu ya. Sehingga diharapkan rasio aktivitas ini semakin besar. Nah, rasio aktivitas itu bisa dihitung menggunakan perputaran piutang usaha, kemudian perputaran persediaan, perputaran aset tetap, dan perputaran total aktiva atau total aset. Jadi kan apa namanya aset yang dimiliki oleh perusahaan itu mampu atau tidak menghasilkan penjualan. Kalau kita melihat dari perputaran piutang, maka rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang usaha. Seberapa banyak penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan piutang usahanya. Harapannya dengan piutang usaha yang kecil menghasilkan penjualan yang besar. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga tercermin dari rata-rata periode penagihan piutang. Semakin cepat periode penagihan piutangnya, maka bisa kita simpulkan bahwa piutangnya semakin bisa ditagih cepat untuk dibayar. Rumusnya adalah 365 hari dalam satu tahun dibagi dengan perputaran piutang usaha. Jadi kalau perputaran piutang maunya semakin besar, perputarannya tambah cepat. Tapi kalau rata-rata periode, maka kita maunya periodenya semakin kecil, berbanding terbalik. Oke, kemudian untuk perputaran persediaan, harga pokok penjualan dibagi dengan total persediaan. Kemudian untuk perputaran aktiva tetap, berarti penjualan dibagi dengan total aset tetap, aktiva tetapnya, maupun perputaran aktiva, penjualan dibagi dengan total aktiva. Jadi namanya perputaran itu harapannya semakin cepat berputarnya, semakin muter cepat gitu ya balik modalnya. Balik modalnya berupa penjualan. Oke, kita coba dihitung Bapak Ibu, balik lagi ke Excelnya, pakai laporan keuangan yang PT ABC untuk yang kedua yaitu activity ratio. Kita hitung yang terlebih dahulu perputaran piutang usaha atau account receivable turnover. Putaran piutang usaha adalah penjualan bersih. Penjualan itu diambilkan dari laporan laba rugi dibagi dengan total piutang usahanya 8960. 24,06 untuk 2015. Untuk 2014 tinggal kita tarik saja yaitu sebesar 18,32 kali ya. Satuannya adalah kali kalau perputaran. Kemudian kalau kita mau hitung periode penagihan piutangnya, kita masukkan ke rumus 365 hari dibagi dengan perputaran piutang usahanya. Pembaginya adalah yang nilai atasnya tadi 24,06. Sehingga ketemu rata-rata periode penagihan piutangnya adalah 15,17 hari. Untuk 2014 caranya sama, tinggal ditarik saja. Oke, inventory turnover. Harga pokok penjualan kita ambilkan dari laporan laba rugi, kemudian dibagi dengan persediaan 47,041. Harga
Ketemunya turnovernya adalah 2,75 untuk 2015, sedangkan 2014 hasilnya adalah 2,50. Kemudian days inventory ini tidak ada di slide, ada tambahan seperti rata-rata penagihan piutang Bapak Ibu, caranya 365 dibagi dengan perputaran persediaannya 2,75. Jadi ketemunya adalah 132 hari. Kemudian 2014 caranya sama, 365 dibagi 2,50 di tahun 2014. Oke, kemudian perputaran aset tetap penjualan bersih 215.600 dibagi total aset tetap. Aset tetapnya adalah 40.607. Sedangkan untuk 2014 tinggal kita tarik saja dari penjualan bersih 153 dibagi dengan total aset tetapnya adalah 26.000. Untuk total aset turnover, total aset turnover adalah penjualan bersih dibagi dengan total asetnya. Total asetnya adalah 95.298. Sedangkan untuk 2014 bisa kita tarik saja Bapak Ibu, atau kalau mau manual berarti penjualannya 153 dibagi total asetnya 75.909. Nah, ini kita bisa analisis angka-angka ini ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan untuk turnover atau perputarannya dari misalkan ya di sini 18,32 di tahun 2014 menjadi 24 kali. Perputarannya tambah cepat. Sedangkan untuk periode penagihannya semakin kurang. Nah, tambah bagus kan berarti dia tambah cepat kembalinya menjadi penjualannya semakin banyak gitu ya. Piutang usahanya semakin bisa dibayar oleh krediturnya gitu ya. Turnovernya untuk inventory juga sama dari 2,5 menjadi 2,75. Semakin cepat, days inventory-nya juga semakin cepat dari 146 menjadi 132 hari. Lebih cepat perputaran inventory-nya. Kemudian untuk perputaran fixed asset. Fixed asetnya dari yang 5,77 menjadi 5,31. Berarti fixed asetnya semakin bisa menghasilkan penjualan. Secara umum total asetnya juga sama dari 2,02 kali perputarannya menjadi 2,26 kali. Bisa kita simpulkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimilikinya semakin baik. Terbukti apa? Terbukti dari semakin cepatnya perputaran masing-masing rasio. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualannya tambah bagus. Baik itu dari piutang usaha, dari persediaan, dari total aset tetap maupun total aset secara keseluruhan. Semakin cepat gitu ya perputarannya. Bagus berarti. Tadi yang negatif kinerjanya hanya di liquidity ratio. Untuk activity ratio masih bagus.